Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan muqaddimah dari akan Gus Rafiul Hamid, kita doakan semoga para habaib, para kiai, para umara, para sahibul hajah, para jamaah sedaya pengurus, mugi Allah paringi sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat? Masih mau mendengarkan ilmu? Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Jika aku tidak punya ilmu, aku akan tidak bisa apa-apa. Jika aku tidak punya kamu, ya enggak apa-apa. Pada akhirnya, jika aku tidak punya ilmu, aku akan rugi. Sedangkan jika aku tidak punya kamu, aku bisa cari lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah siap niat ta'lim? Insya Allah hadis yang ke-8 ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan keseriusan sedikit agar kita tidak salah faham di dalam mempelajari hadis ini. Dari salah faham bisa-bisa berfaham yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ila anqala. Al-hadithu tsamin, hadis yang ke-8 yang bertema tentang hurmatu damil muslim wa malihi, tentang tema yang berjudul kehormatan darah orang muslim dan hartanya. Haram hukumnya bagi kita menumpahkan darah orang muslim maupun merenggut harta orang muslim. Bisa difahami? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibn Umar atau disebut dengan Ibnu Umar. Sedikit biografi atau cerita tentang Abdullah bin Umar. Suatu hari beliau pernah musafir bepergian jauh. Di tengah perjalanan beliau melihat ada gerombolan orang yang lagi ketakutan. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, "Mali haula'il qaum?" Kenapa mereka seperti itu? Menutupi jalan dalam keadaan ketakutan. Maka dijawab oleh orang-orang di sekitar situ, beliau menjawab, "Asadun fit thoriq," ada singa di tengah-tengah mereka. Enten singo. Singo nopo? Boten eten. Jenengan sing eten. Insyaallah singo-singo sakniki kan waras doyo. Nggih, amin ya rabbal. Ada singa sehingga mereka ketakutan. Fanazala min dabatihi. Kemudian Abdullah bin Umar ini turun dari kendaraannya, dari hewan yang ditumpanginya dan yang dikendarainya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau turun menghampiri singa tadi, lalu dijewer singa tadi dan disuruh minggir. Subhanallah. Coba jenengan Beijing ke taman safari, buka pintu mobil, jenengan jewer singa itu. Lek mboten dilek mawon jenengan. Ini salah satu keistimewaan beliau. Kenapa beliau bisa seperti itu? Man khafallaha ta'ala akhafahullahu kulla syai' minhu. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat takut segala sesuatu kepadanya. Oleh sebab itu ketika kita melihat ada kiai atau siapalah, dia kok memiliki karomah, ada setan-setane belayu. Tidak lain tidak bukan karena beliau ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Sehingga ada masalah mau menghampirinya, kebal masalah. Ada penyakit mau menghampirinya, kebal penyakit. Ada problem dalam hidupnya mau datang, terhindar dari dirinya. Itulah sebabnya beliau itu disingkirkan dari dirinya hal-hal yang tidak baik karena takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu, sampai mereka mau mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai mereka mau menunaikan salat, dan sampai mereka mau menunaikan zakat. Apabila mereka sudah mau menjalankan hal-hal itu tadi, maka haram hukumnya bagi kita untuk menumpahkan darah mereka, untuk mengusik harta mereka. Dalam artian mereka itu kalau sudah masuk ke dalam Islam, mereka itu dilindungi, dijaga hartanya, dijaga darahnya, tidak mudah, tidak boleh. Lantas sebelum kita menjelaskan lebih dalam dari hadis ini, kita harus tahu apa makna uqatil, qatala yuqatilu. Di dalam sebuah kitab salah satu karangan Sa'id Al-Alamah Al-Imam Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam bab jihad, uqatil, kata uqatil itu sebuah perbuatan yang terwujudkan dari dua orang. Dalam artian, di dalam hadis ini Rasulullah itu tidak mungkin memerangi kalau tidak ada orang yang memerangi terlebih dahulu. Bisa dipahami? Nah. Lantas, kapan terjadinya peperangan di dalam Islam? Kapan diperbolehkan di dalam Islam? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di kota Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya, di situ Rasulullah menyampaikan dakwah. Namun tatkala beliau menyampaikan dakwah, orang-orang pada saat itu tidak terima dengan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disiksa, dianiaya, difitnah dan lain-lain sebagainya. Namun Rasulullah tetap sabar, tidak membalas apa yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para sahabat pada saat itu geram, tidak terima. Hai Rasulullah, perintahkan kepada kami, berikan perintah kepada kami supaya kami memerangi mereka semua. Karena sudah keterlaluan, kami tidak tega melihatmu wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah apa kata beliau? Kufu aidikum. Tahan. Fa inna lam nu'mar biqitalihim. Karena sekarang aku masih belum ada perintah dari Allah untuk memerangi mereka. Setelah itu Rasulullah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Selama 10 tahun di kota Madinah, barulah Rasulullah itu diberikan perintah oleh Allah untuk memerangi mereka. Dan Rasulullah memerangi mereka pun ini karena Rasulullah membela satu dari 3 hal. Pertama, Rasulullah itu ingin membela bumi pertiwi. Kedua, ingin membela bangsanya pada saat itu, rakyatnya di situ. Yang ketiga, karena Rasulullah ingin membela undang-undang dasar pada saat di kota Madinatul Munawwarah yang sudah berlaku pada saat itu. Kalau ini sudah diusik, maka Rasulullah mengumumkan perang kepada mereka semua. Dan itu pun ketika Rasulullah mengumumkan perang, mengajak para sahabat perang, itu ada aturan-aturannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memerangimu, wala ta'tadu. Jangan berhenti di ayat itu saja tadi, melainkan harus diteruskan ayatnya, wala ta'tadu. Jangan sampai melampaui batas, ada aturan-aturannya.
Tatkala berperang ada aturan, tidak boleh membumi hanguskan peternakan, perkebunan, menyiksa anak kecil, membunuh seorang wanita, orang yang sudah lansia, dan aturan-aturan banyak. Sehingga Islam itu harmonis, tidak anarkis. Kalau orang memahami hadis ini secara tekstualnya saja, maka dia akan mengira Islam itu menyeramkan. Padahal di dalam hadis ini menjelaskan Islam itu yang mengindahkan, bukan menyeramkan. Bisa dipahami? Nah. Kemudian itu peperangan yang terjadi di kota Madinatul Munawwarah yang di dalam. Adapun ketika ada peperangan yang di luar kota Madinatul Munawwarah, itu karena Rasulullah pada saat itu melihat ada para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Sehingga Rasulullah itu memerangi para pemimpin itu. Dilihat, harus difahami, ketika Rasulullah itu memberikan perintah perang, tidak langsung ujuk-ujuk, ayo perang, ayo perangi, ayo jatuhkan, tidak. Melainkan Rasulullah ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama Rasulullah itu mengirim surat. Aslim taslam. Wahai pemimpin, jika engkau mau masuk Islam, engkau akan selamat. Baru setelah surat menyurat ini tidak diterima, ditolak, merdut, ditolak, maka barulah Rasulullah itu mengutus utusan untuk mengajak damai. Bagaimana caranya kita itu saling menghormati, sekalipun kita itu tidak ada yang sama, saling menyayangi, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Barulah di sini ketika itu tetap ditolak, barulah Rasulullah SAW memeranginya dalam artian dengan cara yang elegan, dengan cara yang harmonis, tidak anarkis. Islam itu harmonis, bukan anarkis. Bisa dipahami? Nah, ketika mereka sudah menjalankan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, daripada menunaikan sholat, menunaikan zakat dan bersyahadat, sebelum dilanjut, kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang puasa dan haji? Beberapa ulama berpendapat imma likaunihima annahuma lam yufrodo. Bisa jadi pada saat itu perintah puasa dan haji itu masih belum diwajibkan pada saat itu. Ada lagi ulama berpendapat karena Rasulullah itu ucapannya jawami'ul kalim, sedikit tapi bisa memaknai makna yang banyak, sehingga sudah otomatis puasa dan haji itu sudah masuk dalam ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita khususnya terlebih-lebih jamaah Riyadul Jannah untuk senantiasa kita bisa menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, menjaga kesejahteraan. Kita ingin kota Malang ini menjadi kota sebagai kota panutan untuk semua kota yang lainnya. Kita ingin Malang ini menjadi Malang yang aman, Malang yang damai, Malang yang sejahtera. Insya Allah, Allah jadikan Malang ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ketika mereka itu sudah mau menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka haram untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh. Apalagi sampai mengusik hartanya, diambil hartanya. Tidak boleh, haram hukumnya. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita itu tidak bisa menghukumi orang lain itu dengan isi hati kita. Karena penilaian kita dengan isi hati itu harus sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Memang manusia itu terkadang seperti buku. Kenapa? Terkadang membuat tertipu dengan sampulnya, dan terkadang membuat kagum karena isinya. Oleh sebab itu, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu ta'ala yatawallas sarair. Kita itu, hukum itu digunakan untuk menghukumi hal-hal yang nampak. Adapun hati seseorang kita tidak boleh ikut
campur. Karena itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang Islam udah sholat, tapi ada tetangganya mengatakan, "Iku paling riya, iku paling pamer." Maka kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena itu urusannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami nggih? Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita itu membaca hadis ini, memahami hadis ini secara lafadznya saja. Kita harus juga mempelajari secara konteksnya, bukan sebatas teksnya, bukan lafadznya saja. Kita harus, kenapa Rasul bisa mengatakan ini, melakukan ini, ada sebab-sebabnya. Tidak seperti beberapa orang yang mereka itu memahami hadis ini atau ayat itu tadi tidak secara utuh, sehingga salah faham berakibat berfaham yang salah. Oleh sebab itu kita ingin semoga Jamaah Riyadhul Jannah bisa menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, menjaga kesejahteraan di kota Malang yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Cokop Kak Dintoh dari Abdinah nyoon pangapora setujenah. Nggih, iki kan medunten sedaya. Kira monggo nggih. Muga-muga terus mboten. Moga-moga Jamaah Riyadhul Jannah nika sedejenah reskenah benyak, pesenah benyak, binikna setong. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.